28 judul drama Thailand serta raih sejumlah penghargaan lokal itu kian menyita perhatian khalayak dunia di jagat maya. Tak sedikit warganet dunia terkhusus netizen Thailand yang menduga terjadi rencana pembunuhan terhadap Tengmo. Entah siapa aktor utamanya, setidaknya diungkapkan bahwa Robert, sang pengendara speedboat, beraksi ugal-ugalan ketika membawa speedboat. Dikabarkan menghilang sejak Kamis 24 Februari, jenazah Tengmo ditemukan pada Sabtu 26 Februari kemarin. Ketika diangkat oleh tim penyelamat serta sang kakak, wajah Tengmo telah menghitam serta ada luka panjang di paha. Setelah dilakukan pencarian selama 38 jam, jasad Tengmo Nida akhirnya ditemukan oleh saudara laki-lakinya, Tayo Stechok, pada Sabtu 26 Februari tahun 2022. Dan dia ditemukan sekitar 300 meter dari dermaga Pibo Songkram di Provinsi Nonthaburi. Seluruh tubuhnya Tengmo ini ditemukan dalam keadaan yang sudah membengkak dan berbeda dari bagian tubuh yang lain. Wajahnya Tengmo itu sudah membiru, bahkan warnanya udah sampai hitam dan matanya terbuka membelalak. Kondisinya sangat-sangat mengenaskan. Dilakukan otopsi dan berdasarkan laporan hasil otopsi Institut Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Umum Polisi terhadap tubuhnya Tengmo, dapat dipastikan bahwa Tengmo ini meninggal karena tenggelam. Dan publik dunia menaruh curiga terhadap kelima orang yang bersama Tengmo di speedboat sebagai jalan kematian. Sejumlah kejanggalan diungkap warganet, terkhusus terkait pengakuan, bahasa tubuh, hingga tingkah Gatik menghapus sebagian isi chat di ponsel Tengmo. Lantas, benarkah Gatik berniat menghabisi nyawa Tengmo agar harta sang artis jatuh ke tangannya? Kita mulai dengan Gatik. Gatik, sang manajer ini mengklaim bahwa Tengmo ini tidak mengenakan jaket pelampung karena ingin mengambil foto yang bagus. Nah, Gatik itu juga sempat ngomong nih sama ibunya Tengmo. Kan ibunya Tengmo bilang kayak, kenapa waktu itu kamu nggak bantuin anak saya waktu dia jatuh? Gatik bilang bahwa dia nggak bisa berenang. Padahal netizen kemudian menemukan video dia berenang bareng anaknya. Nah, selain itu yang akhirnya benar-benar membuat publik tuh gempar adalah konferensi pers yang digelar pada 27 Februari 2022, di mana ketika Gatik diwawancarai, banyak banget hal-hal yang dia katakan itu yang sangat, for lack of a better word, sus. Pas ditanya, kenapa kamu nggak ngabarin ibunya Tengmo? Gatik menjawab, dia kan bukan scuba diver, buat apa aku menghubunginya? Kemudian Gatik juga bilang, kalau teman saya meninggal, saya juga kehilangan sumber penghasilan saya. Kalian harus mengerti. Saat diwawancara di TV dan ditanya, kamu di shipyard sampai jam berapa? Gatik jawab jam 3. Aku nggak bantu cari Tengmo, karena aku berdoa untuknya. Padahal CCTV menunjukkan bahwa Gatik dan lain-lain meninggalkan lokasi pukul 1 dini hari. Banyak bukti-bukti chat yang sudah dihapus oleh Gatik dari handphonenya Tengmo. Hal lain yang cukup mencurigakan dan mungkin bisa menjadi motifnya Gatik adalah fakta bahwa Gatik selama ini tuh hidup dari Tengmo. Dia tinggal di rumahnya Tengmo, pakai mobilnya Tengmo, pakai bajunya, bahkan anaknya Gatik itu diadopsi oleh Tengmo. Nah, karena dia mengadopsi anaknya Gatik dan asuransi kecelakaannya Tengmo itu atas nama anaknya Gatik juga. Jika ada hal-hal buruk yang terjadi pada Tengmo, otomatis asetnya semua akan jatuh ke anaknya Gatik. Dan karena saat ini anaknya Gatik itu masih di bawah umur, maka otomatis semua asetnya Tengmo yang jatuh ke anak itu akan dimanage oleh ibunya, yaitu Gatik. Tak hanya Gatik, sosok Sen juga diduga publik sebagai salah satu aktor kematian sang bintang. Dari pengakuannya, Tengmo sempat meraih kakinya, sementara dirinya terkesan acuh, hanya bermain ponsel, serta berpikir sahabatnya akan diselamatkan kapal lain, terkesan mengada-ada. Saat ditanya oleh media mengenai hal tersebut, Sam menjawab, saya pikir teman saya
Tengmo akan menemukan perahu yang lewat lalu minta tumpangan ke pantai. Yap, temennya megang kakinya jatuh ke sungai sama dia dibiarin kayak oh jatuh, tapi ya udahlah nanti juga dia bisa minta tumpangan sama perahu lain ke pantai. San tuh sempat beberapa kali menelpon untuk meminta bantuan, tapi San itu nggak bilang apa yang terjadi dan selalu ngasih lokasi kejadian yang berbeda-beda. Pas polisi juga datang ke TKP, San dan yang lain tiba-tiba suspiciously kabur aja, hilang, dan tidak bisa ditemukan selama 24 jam, tidak bisa dihubungi sama sekali, sampai mereka dapat surat dari polisi yang meminta mereka datang untuk reka adegan. Satu-satunya orang yang tidak datang ke reka adegan itu adalah Robert. Sejatinya, keluarga terkhusus Ibunda Tengmo telah menduga jika putrinya meninggal secara tak wajar. Diungkap Panida, Ibunda Tengmo, bahwa sang putri mengalami pelecehan secara fisik serta mental saat berada di speedboat. Meski begitu, kabar lain menyebut Panida telah memaafkan pemilik speedboat yang berniat memberinya sejumlah uang. Tindakan sang ibu sontak menuai reaksi keras warganet. Tak sedikit yang menilai jika orang-orang terdekat Tengmo hanya berfokus pada harta warisan tanpa berjuang mencari keadilan. Nah, sejak awal menerima kabar bahwa anaknya tuh menghilang dan keterangan saksi mulai terkumpul, Panida, ibunya Tengmo itu sudah menduga bahwa anaknya ini kemungkinan besar meninggalnya bukan murni kecelakaan. Dia nggak percaya bahwa 6 orang penumpang speedboat itu berada di sana hanya untuk makan-makan. Menurut dia nggak masuk akal, dan ibunya meragukan banget hal itu karena putrinya terlihat berdandan dalam foto-foto yang diambil di lokasi kejadian. Apalagi itu udah larut malam, udah gelap banget, buat apa dia makeup full on gitu. Nah, ini juga ada reportase dari berita yang bilang bahwa ibunya Tengmo ini bilang ada leak chat atau kayak chat yang dibocorkan dari orang-orang yang ada di kapal tersebut bahwa Tengmo itu pada malam itu dilecehkan secara fisik dan mental. Dia diberitahu bahwa itu adalah makan malam, tapi ketika dia sampai di kapal, dia tahu bahwa itu adalah acara yang berbeda. Secara tidak langsung dia tuh basically ngomong kayaknya Tengmo ini mau dijual gitu sama teman-temannya, dijual. Hingga kini, kematian Tengmo masih menyisakan misteri, pun kelima orang yang bersama sang bintang masih berstatus saksi. Lantas, akankah mereka ditetapkan sebagai tersangka serta dijatuhi hukuman setimpal? Biarlah waktu mengurainya. Sembari menanti perkembangan kasus kematian Tengmo, benarkah kisah Siti Nurbaya alias dijodohkan oleh orang tua masih terjadi di kalangan selebriti? Benarkah perjodohan dilakukan orang tua demi menghindari sang